Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, masih nikmat kita yang ngunyah, masih nikmat kita main HP, masih nikmat kita bisa menghirup udara. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ngebahas satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pondasi kita, kaidah kehidupan kita, yaitu ialah an Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini salah satu hadis yang begitu dahsyat kalau kita pahami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah sesuatu yang buatmu ragu kepada sesuatu yang enggak membuatmu tidak ragu. Ini kaidah kehidupan kita nih. Sesuatu yang buat kita ragu, tinggalin, menuju kepada sesuatu yang enggak buat kita ragu. Maka dalam konsep hidup kita kan seringkali dihadapkan tentang sesuatu, ini benar apa kagak. Ragu kita tuh, ragu, ini benar apa kagak ya, ini makanan halal apa kagak, kan gitu kan kita suka ragu begitu tuh. Makanan suka ragu. Kadang ada teman kita datang minjem duit, ini biasanya balikin apa kagak ya, kan gitu. Ngebayar apa kagak, kan ragu. Sesuatu yang ragu tinggalin, menuju kepada sesuatu yang enggak ragu. Ambil yang enggak ragunya ente. Paham? Makanya hadis ini kerap kali kita bakal dihadapkan dengan salah satu keputusan yang harus kita putuskan. Harus kita putuskan. Kita dihadapkan dengan sesuatu pilihan, ngejalanin apa enggak. Lihat tuh, ketika kita dihadapkan sesuatu pilihan, ente misalkan baru lulus SD mau masuk ke SMP, lihat masuk SMP ini apa ini, mana hati Anda yang lebih condong kepada itu, pilihlah. Jangan memilih sesuatu yang ragu. Maka kalau udah memilih yang ragu, itu biasanya kita menghadapinya gak enak. Makanya manfaat dari hadis ini, ketika kita memilih sesuatu yang gak ada keraguan di dalamnya, itu hati kita makin jadi mantep, hati kita makin tenang. Makanya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarin kita tuh, ngajarin kalau dihadapkan oleh dua pilihan, pilih yang menurut hati kita mantep, menurut hati kita kuat. Kenapa? Karena nanti kalau kita udah memilih sesuatu yang itu ada manfaatnya, itu ada kemantapan hati kita, maka itu nanti menjadi berkah, hati kita menjadi tenang. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih sesuatu yang sesuatu itu nanti hati kita jadi nggak enak, hati kita jadi kurang yakin, maka kita ngelakoninnya perkara itu jadi nggak enak. Kenapa? Karena nggak mantep. Oh, seserahan siapa itu? Seserahan siapa? Seserahan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ngomong, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Lihat, perkataan yang benar tidaklah timbul perkataan itu kecuali dari perasaan yang benar, perasaan yang yakin bahwa sesuatu itu benar. Makanya jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada keyakinan dalam hal itu. Begitu juga dengan perbuatan kita, jangan melakukan perbuatan dengan sesuatu yang kita sendiri nggak yakin akan kebenaran perbuatan itu. Makanya perkara-perkara ini mesti kita lakuin, mesti kita terapin hadis ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalin tuh sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang nggak mau ragu. Misalkan kita
Kalau kita sholat, maka ini juga nanti hadis ini juga prakteknya ke fikih. Kalau kita sholat ragu, kan ngambilnya yang paling dikit kan. Kita sholat maghrib, lupa nih, bukan lupa, dia ragu, ini udah 3 apa 2, maka ngambilnya 2 yang kecil. Tapi lo kalau makan gorengan jangan dipraktikin. Makan gorengan lupa nih, ini 3 apa 2 aja dah, jangan begitu. Jangan ngambil yang paling rendah, paham? Jangan mentang-mentang paling, gue yakinnya 2 bayarnya 2. Jangan, hati-hati aja, ambil yang banyak gitu, ambil yang banyak. Mentang-mentang ibadah sholat kita ngambilnya dikit, makan gorengan ngambil yang dikit juga, jangan begitu. Nah, menjaga batasan hukum Allah, kita tahu bahwa ada yang namanya batasan-batasan, ada yang namanya aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu ada yang innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Makanya kalau misalkan ada orang ngajak misalkan trading, momen kripto, momen Bitcoin, kita ragu tuh, tinggalin udah, jangan pakai main, jangan pakai, kita nggak tahu hukumnya, ragu, kayaknya nih begini, tinggalin. Sesuatu yang membuat Anda ragu, tinggalkan. Kalau Anda memaksakan kehendak Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda ragu, Anda memaksakan melakukan itu, nggak ada berkahnya, nggak bakal ada berkahnya. Hati Anda tidak mantap melakukan itu. Kalau kita udah yakin melakukan sesuatu perbuatan, itu hati kita bakal mantap tuh. Kita milih kepada sekolahan yang hati kita condong kepada itu. Kalau diterima kita bakal tekun belajar di situ. Tapi kalau misalkan kita diterima dengan sekolah yang kita nggak mau, hati kita nggak mau, dipaksain, biasanya itu tabrakan, biasanya itu makin males dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena tadi nggak sesuai dengan hatinya dia. Makanya dengan kita memahami bahwa tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang nggak membuatmu ragu, syukran. Itu membuat membuat nanti kepercayaan diri kita meningkat. Misalkan tadi kan bahwa kita tinggalin tuh sesuatu yang ragu menuju kepada hal yang tidak meragukan. Kita ngelihat bahwa misalkan teman kita ini sering nih kalau minjem barang kadang kagak dibalikin. Tuh. Kebiasaannya begitu. Lah dia mau minjem lagi ke kita. Barang dulu. Barang berharga. Korek apa lagi kan? Iya. Korek. Nah, dia minjem, kebiasaan kagak balikin. Mau minjem lagi. Lihat, kalau kita memutuskan untuk meminjamkan itu, padahal kita ragu nih. Deh kalau kita minjemin kagak bakal balik nih barang. Bakal hilang udah. Kalau kita paksakan, maka nggak bakal ada artinya tuh. Tinggalin itu. Jangan dikasih pinjam. Kenapa? Karena biasaannya dia itu tadi ialah nggak bakal balikin. Kenapa? Sesuai hadis Nabi, sesuatu yang membuat ente ragu, dia ragu nih, kayaknya barang nggak bakal balik, jangan dikasih. Nah, begitu juga dengan urusan ibadah kita, muamalah kita, terlebih-lebih dalam hal muamalah, praktek-praktek muamalah itu kan semakin lama, semakin hari banyak akad-akad baru. Banyak praktek-praktek kayak misalkan investasi lah, nanti kripto, hal-hal itu, semacamnya Bitcoin, digital. Kalau Anda itu ragu, Anda nggak tahu hal-hal itu, jangan ikut-ikutan. Kripto, Bitcoin, kalau Anda sendiri itu ragu, ini halal, apa haram, ini benar, apa kagak. Bakal itu, kalau ente maksakan hal itu, bakal ketipu, bakal nanti mendapatkan sesuatu yang nggak ada untungnya. Makanya kalau kita mau melakukan transaksi, mau melakukan akad, jual beli, atau mau melakukan bisnis, pilihlah hal yang memantapkan jiwa Anda. Hal itu yang Anda yakin bahwa itu benar, itu sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi kalau masih remeng, ini benar apa kagak, ahsannya tinggalin. Kenapa? Ngamalin hadis Nabi. Tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang nggak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga urusan makanan sama minuman. Ya. Makanan minuman, kita lihat
Kita kalau lagi jalan ke mall, masuk ke salah satu restoran misalkan, kita ragu nih, ada B2-nya kagak gitu kan, tinggalin aja udah, cari banyak. Biasanya kan keraguan itu timbul itu karena sesuatu yang dihadapkan ada faktor-faktornya, kayak misalkan dia ngelihat banyak Chinese yang situ, atau banyak di lingkungan yang non muslim, itu kan menimbulkan keraguan, nih makanan halal apa kagak. Kalau udah nimbul keraguan seperti itu, udah jangan dilakonin, tinggalin seperti itu, tinggalin. Biar apa? Biar nanti kita enak ngelakuinnya. Kalau misalkan kita tiba-tiba milih, kita maksain nih, ini kayaknya halal, digebet, dimakan, tiba-tiba haram, kan sayang sama diri kita. Sayang bahwa kalau kita teledor, padahal kita udah yakin itu ada keraguan di situ, tapi tetap aja kita ngelakuin hal itu. Terus juga misalkan dalam pergaulan kita sama teman, kadang kita kalau nyeletuk dikit, ini kalau gue nyeletuk begini sakit hati apa kagak ya, tinggalin kayak gitu, jangan nyeletukin malah. Kadang kalau gue nyeletuk begini, dia kayak sakit hati nih, udah nggak usah nyeletukin, tinggalin tuh. Jadi kalau misalkan ada membuat kita ragu dalam perkataan kita, kalau kita kelontarkan perbuatan kita yang kalau misalkan kita gerak-geriknya jadi membuat sakit hati orang, ragu nih, kayaknya bakal nimbul dia sakit hati dah, tinggalin, jangan ngelakuin itu. Makanya prinsip Nabi dalam hadis ini itu sangat membimbing dalam kehidupan kita. Pegangin. Kalau ada sesuatu keraguan menghadapi dalam hidup Anda disodorkan dua pilihan, lakukan atau tinggalkan. Maka Anda harus pilih tinggalkan. Sesuatu yang merasuki keraguan dalam hidup Anda itu tinggalkan. Karena kalau udah keraguan, Anda tetap memaksakan melakukannya, itu biasanya nggak ada berkahnya. Karena kemantapan hati dalam melakukan sesuatu yang tidak ada keyakinan dalam hal itu bakal susah. Makanya kalau kita udah mantep nih, misalkan kita udah mantep, misalkan sama si cewek nih udah cakep banget, udah mantep banget, gibas udah. Tapi kalau masih ragu-ragu, tinggalin dah, enggak? Ragu-ragu tinggalin. Tapi kalau udah mantep, udah agamanya bagus, gibas langsung, enggak? Makanya nih hadis Nabi pegangin nih, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalin apa yang membuatmu ragu menuju kepada sesuatu yang membuatmu tidak ragu. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar bisa memantapkan hati kita, biar bisa milih mana sesuatu yang yakin buat kita, bisa meninggalkan sesuatu yang ragu buat kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul alaiha wa alaiha namutu alaiha bihar ba'da syaitan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabi hablul mursalin wa fahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghina bil alim wa zaina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahi bi jahil anbiya wal malaika